Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So hari ini kita kedatangan seorang superstar. Dia seorang penyanyi dengan brewoknya, suaranya juga menggelegar sangat keren. Udah kita panggil. Welcome Bro Rick. What is going on? It's so good to be here. Oh untung masih ada brewoknya. Tadi gue gak perhatiin. Masih. Gue cukur dikit doang. Iya, soalnya Rick ini dengan brewoknya, rambutnya ini punya ciri khas suaranya keren banget. I wouldn't call myself a superstar to begin with. Jadi kita apa ya, startnya ya, a star lah, a star. Oh well, without super. I wish. But the thing is, I'm a singer. I'm a full-time musician. And thanks for having me di Ruang Jeda, Bristers. I love it, Bristers, brothers and sisters. Podcast. Boom. So, yeah, please introduce yourself, your name. Lu lagi sibuk ngapain aja sama Bristers di rumah? I mean, mereka harus kenal lu dulu nih. Betul banget. So, gue Rekarnadi, gue seorang musisi yang I started singing about 9 years ago kayaknya. Tapi then again 9 years ago dia masih ya belasan lah. Belasan. Ya, belasan. Gue sekarang 17. Jadi 9 years ago gue sekitar 8 ya. 8, kira-kira 8 tahun. Enggak, I started singing about 9 years ago. And I'm currently sekarang lagi working on my own song. Singles. I have several singles going up, but di Spotify, sorry, I shouldn't name brands, but whatever. It's okay. On music platforms, and listen to it if you have time. If you don't have time, that's fine. But I'm working on more, so I hope. And my genre, I don't know what to call it, bener. Karena I think any music that pleases your ear, that's its own genre gitu loh. Because you can't box music into something gitu. So multi-talent genre. You can call it that. I like that. Multi-talented genre. I like that. I mean, we can sing. Yang please our ears itu just a nice songs, right? Betul. So you karena way back when I was a kid, my dad is a big fan of the Beatles kan? Yeah, obviously. Every dad, right? Terus abis Beatles gue dengerin boy band. Backstreet Boys, yeah. Westlife. It's our era nggak sih? Betul. Backstreet Boys. Nah, gue 17 ingat ya. Jadi udah belum BTS juga. Terus and then I started listening to Josh Groban. I started listening to Jack Johnson, Jason Mraz. I even listened to Clay Aiken at one point. So, wow, Clay Aiken. Udah lupa gue sama. Asli. Wow, itu kayak era-era Guy Sebastian gak sih? Kayak gitu. I listened to, and then I listened to Sinatra. I started listening to Music Soul Child once. I listened to a lot of different stuff. Jadi kadang-kadang kalau ditanya, Rick, genre lo apa ya? Gue nggak tahu juga ya. Because it's everything. Betul, it's an amalgamation of a lot of stuff gitu. So basically Rick ini full time singer ya. Jadi emang dia fokus di dunia permusikan, dia seorang penyanyi, dan gua ketemu dia sebenarnya nggak sengaja, Bristers. Gua ketemu dia itu gara-gara dulu. Oh wow, it's been a long time loh bro. Dude, it's been a while. Jadi koko gua sempat bikin sebuah kafe. Betul. Di bilangan Jakarta Barat. Iya, dan dia diundang, dan gua waktu itu gue masih kuliah lah. Tapi gua kalau pulang dari kuliah itu gua semi kerja lah, cari kesibukan. Betul. And I saw him. Dia punya suara itu gue bisa bilang kayak John Mayer gitu lah, kind of. Dia main gitar, nyanyi gitu. Cuma dia kalau rock juga bisa lah. dia sudah begini juga bisa. Tinggal ya pilih aja mau lagu. Dangdut juga bisa. Go on. Ngomong dangdut, bener lu pernah denger gue nyanyi dangdut? I think you can. Karena kan dia multi talented, right? Kita coba. But lu ngomong soal coincidence ya. Yeah. Gue ketemu kakak lu juga coincidence. Wow. So I was singing
I was singing in another cafe Oke. on my own, nyanyi gitu. Terus tiba-tiba ini ada satu kakak-kakak nih lewat nih, koko lewat. Terus dia tiba-tiba bilang ini gue, bro, I have a place. Do you want to play at my place? Wow. Sure, kita ngobrol aja dulu. Terus akhirnya kita jadi main golf bareng. And then gue ketemu lu di cafe kakak lu itu. Dia juga pemain golf, Bristers. Dia jadi emang jago juga golfnya, swingnya so smooth. The movement kayak Nah, jadi maksudnya talking about coincidence, a lot of our meetings tuh coincidence. Iya. Karena kalau kakak lu gak say hi ke gue waktu itu, mungkin gue gak pernah ketemu lu. Agree. Jadi emang gue selalu bilang ya, gue juga bilang ke Bristers di rumah, kadang things yang kita tidak rencanakan, it just happen. Emang meant to be happening gitu. Betul banget. Ya nggak usah jauh-jauh, you know how I met my wife. Right. Yeah, right? I sang at their wedding by the way. Yeah. Dia nyanyi di wedding gue karena emang gue a big fan of his voice. You're too kind. You're far too kind. Not the person. You are far too kind. See? That's why I'm leaving in a little bit. I'm sorry, I'm leaving Bristers. I don't like this guy. No. Iya, cuman memang if you talking about coincidence ya. Yeah. I love how you bring it up. A lot of things in my life juga sebenarnya coincidence gitu. Wow. Kenapa gue jadi penyanyi dan lain-lain itu juga sebenarnya coincidence. What I know, jadi si Rick ini sebetulnya yang gue tahu ya Bristers, dia tuh seorang pebisnis sebelumnya. Right, gue mencoba. Jadi gue pulang dari kuliah, gue mencoba beberapa line of business. Terus sebenarnya gue mencoba jadi atlet, but Oh wow. I tried becoming a bowler. Okay. Bowling. So waktu itu bukan golf. Jadi gue coba menjadi bowler. Pada saat itu lagi ada seleksi untuk Asian Games Beijing. Oke, ya. Beijing yang the biggest one, no? 2012 ya. The latest one ya. Pokoknya Beijing Olympic, right? No, not the Olympics, Asian Games. Oh, Asian Games. Okay. Asian Games. Olympics kan 2008. 2000 something tuh dia ada Beijing Asian Games. I can't remember. Okay. Nah, itu ada selection di Indonesian National Squad. Akhirnya they're looking for younger players untuk be in the part of the team. Jadi ada seleksi from 12. Dari 12 dipilih. And I injured myself. When I injured myself, kebetulan pada saat itu gue sering nongkrong di satu jazz bar. Nongkrong terus dia ada open mic nights on Mondays. So I go to that open mic night, I sang a few songs. Somebody, a keyboardist, a piano man approached me and hey, they're opening up a slot for Sunday. Do you wanna sing? Terus gue nggak pernah punya proper training in singing. Wow. Akhirnya I started off singing. I remember my we can talk about pay, right? Yeah. I remember my pay that time. Seminggu what I earned 250.000. Itu di tahun 2011 kayaknya. Oh, 11. it's pretty low ya. At that moment that's the going rate kayaknya. That's the going rate. Cuman gue nggak tahu itu karena I started out kan any gig that I can get ya gue get aja karena gue nggak pernah kepikiran untuk jadi musisi. Tapi bicara 2011, lu nyanyi untuk pertama kali ya for the very first time, right? For the very first time. Terus lu dibayar segitu, itu udah pure dong. Maksudnya there's no transportation cost. No, nothing. Right? Nothing. Wow. Nothing. 250.000 and then seminggu sekali itu gue nyanyi hari Minggu doang. Place was empty. On Sunday, I mean who hangs out on Sunday? Terus place was empty, terus makin sedihnya lagi, gue di-cut karena gue gak bisa nyanyi. Jadi funny story waktu itu jazz bar jadi yang datang jazzer gitu lah. Terus itu the week leading to Java Jazz. Okay. So every player in Java Jazz was there, right in front of the stage. Ada pokoknya kalau kalian yang suka jazz tahu ada Om Glenn Dauna di situ, ada Om Yance Manusama, ada Om Ule. Pokoknya jazzer lah. And there's this American trumpetist namanya Maurice Brown di situ juga. Wow. Gue nyanyi dong. Kedua kali gue nyanyi. And cut off. The second time. No, the second time. Oh, okay, right. I haven't been cut off yet. I guess this is the reason why I was cut off. Karena the second time akhirnya gue
di panggung, terus these jazz musicians ya, they just make up chords, they just make up things sebelum kita masuk. Paling nggak, so now I know that sebenarnya there are certain notes that you can pick up dari openingnya itu. Oh, gue nyanyinya di sini gitu. Gue nggak bisa masuk nyanyi. I don't know. I know the song, but I don't know how to start singing. Ya, karena different notes, Different everything, Yeah. different arrangements kan. Tapi that I know, and then I got cut. After I got cut, so I came back every single day ke bar itu. Gue nontonin senior nyanyi. Oke. I just want to know how do they cope with this? How do they cope with this? Oh, apparently memang there's certain notes that you can pick up that, and I learned their gestures. Terus I bought a lot. Zaman itu masih DVD kan. I bought a lot Michael Bublé DVDs, and I see mannerismnya sebenarnya on stage. Mannerismnya gimana? You learn from that. I started taking vocal lessons. Then after that baru start landing gigs, start trying out lagi. Tapi ini jadi alasannya nih, ternyata kenapa Rick suka bernyanyi lagu-lagu yang seperti itu, berarti karena since the beginning of time, you sing that kind of songs ya? Coincidence karena gignya adanya itu. Jadi emang trained to sing that songs? Trained. Wow. It's not what I listen to, I'm trained. It's not, I don't think, yes ada if you wanna call talent, cuman menurut gua very little. Oke, secara pribadi nih, what kind of song sih yang emang lu bener-bener favorite? Yang gue suka banget? Iya. Gue suka banget itu sebenarnya Jason Mraz. Oke. Jadi something to do emang sambil main gitar nyanyi Main ya? gitar, nyanyi, kayaknya yang Jason Mraz. I love Bublé. The reason I love Bublé adalah karena menurut gue dia bukan cuma penyanyi, but he's such an entertainer gitu loh. Dia ngobrol, dia dan and Jason Mraz as well. Yeah. Kalau di sini gue suka sebagai penyanyi ya, gue suka banget sama Tulus. Wow, Tulus. I'm listening to a lot of his work because I love how effortless he is. Tapi emang suara dia sih luar biasa ya. Maksudnya Keren kalau kita bicara, gue suka mendengar penyanyi Indo tuh punya karakter ya. Gue bilang ada dia punya karakter masing-masing. Ya almarhum Glenn Fredly itu ciri khasnya luar biasa sekali. Dan gue sangat sedih sih jujur aja Rick. Jadi kayak maksudnya Indonesia itu kehilangan banyak talenta unik gue bilang ya. Dari zaman almarhum Chrisye, almarhum Mike Mohede, itu maksudnya gue bisa ya sama mungkin ya kayak lu mendengar Tulus itu kayak ada ciri khas yang emang bisa membawa nyanyi lagu tuh kayak cerita. Easy banget. Iya betul. Kayak nggak capek gitu mereka nyanyinya. Betul. Itu yang mungkin kalau ya gue nggak tahu penyanyi sekarang mungkin ada yang mungkin mereka ngerasa easy, cuma the way we look at it di saat kita melihat itu kadang kayak ada yang benar-benar effort banget nyanyinya, high tone-nya dipaksain atau gimana. Ya gue sih jujur gue nggak bisa nyanyi. Oke. I can't sing, cuma kayak ngeliatin orang kan kita bisa ngeliat kalau dia benar-benar lagi kayak berjuang suara tinggi lah atau ya I can tell kalau lu lagi susah naik oktav gitu. Kan kelihatan banget sini tiba-tiba jadi Dragon Ball gitu, ya. Banyak uratnya di sini. We can tell lah, maksudnya kayak how hard it is gitu. Right. I don't think it's hard, tapi memang akhirnya yang gue pelajari setelah berapa lama adalah the more effortless it is, the more storytelling like it is. Okay. Menurut gue akan lebih menarik untuk orang-orang karena akhirnya connectionnya lebih personal gitu nyanyinya. Ya, karena ada ciri khas yang kayak bener-bener kayak bacain dongeng gitu. Betul, kayak kayak personal. Gue lagi ngobrol sama kalian nih, contohnya misalnya kayak gue ngobrol sama kameranya atau gue ngobrol ke sana gitu kan. It's totally different if I'm looking deep into your eyes like this. Yeah. All the girls melt now. I love you. Tapi emang bener sih, gue setuju banget ketika Rick bilang Bristers nyanyi itu seperti orang bercerita. Right. Ada yang mungkin caranya baca puisi lah, ada yang mungkin caranya membaca dongeng. Maksudnya orang yang bisa membaca narasi itu tidak semuanya bagus loh. Betul. Jadi kayak dengan dia bisa nyanyi dan orang bisa sampai merasakan
Ya, itu kayak Adele nggak sih? Right? Pas Iya, banyak ya. pas Banyak. dia konser di mana? Royal Albert Hall. Buckingham? No, bukan Buckingham Palace lagi ya, Royal Albert. Albert Hall ya. Itu kayak maksudnya kan sampai live-nya aja penjualan sellingnya crazy kan Betul. gitu. Betul. Ya wow. Dan sebenarnya banyak banget yang penyanyi-penyanyi yang menurut gue yang exceptional adalah penyanyi-penyanyi seperti itu ya. Kalau buat gue pribadi gitu ya. Ya terlepas dari karyanya memang bagus gitu ya. Terlepas dari karyanya memang exceptional. Dan gue juga salut sama penyanyi-penyanyi kayak Ed Sheeran gitu yang bisa nyanyi sendiri in a stadium setting. I mean it takes guts to be able to do that gitu. Lu sendiri di panggung gak ada siapa-siapa karena a lot of times sebagai penyanyi gue mendapatkan energi gue dari band gue. Yeah. The band actually pushes me untuk emit that energy ke penontonnya gitu kan. Tapi kalau dia siapa gitu kan? Betul. Sendiri aja gitu. Cuman the whole stadium is singing with him. Dia sendiri. Jadi menurut gue memang it's more than just suara bagus. It's way more than just suara bagus. Jadi memang pembawaan kita juga Betul. penting ya. Betul, pembawaan, luck. Ya, probably ya, luck is everywhere. Betul. Karena if you think about it, kita ngomong about Michael Bublé aja. Say we talk Michael Bublé. Itu hoki juga loh dia, bisa jadi penyanyi. So I read sampai sekarang masih ada bukunya. Dia bikin kayak dia dibikin Biography, right? gitu. Yeah. He was actually, I mean, correct me if I'm wrong. From what I read, he was actually going to journalistic because ya dia nggak think he made it aja gitu. Terus dia ketemu this guy, one thing leads to another gitu. What I knew itu kalau Bublé itu nyanyi di cafe. What I knew ya. Terus kayak dia memiliki suara yang sangat bagus dan ada satu records yang mendengar dia. So based from what I read on the book, I totally forgot. I'll let you know what the book name was. He was singing at a wedding. Okay. One of the former Canadian Prime Minister atau something, anaknya. Okay. And then apparently David Foster was there. Then one thing leads to another. Cuman dia bilang dia pernah even sang at a strip club. Really? Yeah. Dia pernah jadi Santa Claus on Christmas. How di about Rick? mall-mall gitu. Rick. How about Rick? Tempat yang paling eksotis yang pernah lo nyanyi di mana? Paling aneh. Ya. Wait, aneh in a good way or in a bad way? Let's talk in the good way. In a good way. In a good way. In a good way. In a good way. Tempat yang paling ini deh yang kayak nggak biasa deh, bener-bener kayak cuma once in a lifetime gitu. So there's this couple that actually got married in Croatia. And Okay. yeah, they brought me over. They brought me over to sing. Terus I've never even heard of the name sebelum gua dikasih tahu. Okay. And they just became mom and dads, by the way. Oh, Congratulations. congrats. Tapi ya Dubrovnik, Croatia. Terus the weirdest place Indomaret. Gue pernah nyanyi di Indomaret. Kemang. Gue pernah nyanyi di Indomaret Kemang, acaranya Pantene. Serius? Yoi. Untuk ngisi acara Pantene? Untuk ngisi acara Pantene. Cuman venue di Indomaret. Oh wow. Di Indomaret gue sendiri nyanyi. Perasaannya gimana? It was fun actually. It was fun because lu nyanyi sebelah lu tabung gas gitu kan. Seru lagi cek. Yang nonton siapa? Ya ada yang diundang sama Pantene, tapi ada juga yang ini kan, ada juga yang udah beli Indocafe, beli apa gitu di situ, beli sosis. What did you learn from it? Maksudnya kan lu udah pernah ngerasain nih pasti kalau gue nyanyi di tempat bagus pasti udah banyak lah. Oke. Nah, maksudnya lu udah pasti nyanyi di kafe-kafe bagus. Makanya tadi gue iseng nih gue nanya tempat paling aneh. Maksudnya pasti in comparison pasti kan lu berasa nih. Secara sebagai penyanyi lu kalau membedakan, gue nggak bicara honor ya. Ya. Secara personal value, cara lu memandangnya, cara lu adaptasinya berasa nggak sih maksudnya? Jadi gue selalu berasa bahwa apapun yang gue nyanyikan, pertama-tama gue mesti nyaman dulu dengan apa yang gue nyanyiin. Gue mesti suka lagunya. Gue mesti suka membawainnya gitu kan. Tapi memang perbedaannya menurut gue nggak banyak. Tapi memang
ada apresiasi yang berbeda menurut gua kalau lu datang ke tempat yang memang orang mau dengar lu nyanyi sama lu nyanyi di tempat yang Cuma orang lewat come and go. bukan. You were expecting to sing, you were expected to sing karena we pay you to be there. You get what I'm saying? Oh. You get what I'm saying? Ya. Kayaknya ada bedanya tuh vibe-nya emang oh gue pengen nonton lu gitu sama lah lu kan udah dibayar ya lu nyanyi yang gue mau gitu itu beda banget tuh rasanya. Oke. Karena gue ada yang tidak dibayar waktu itu. Gue pernah dinyanyi di satu cafe di Jepang. Jadi waktu itu gue lagi jalan-jalan ke Jepang, terus gue kontak this cafe, dia bilang, hey, gue musician, gue lagi promoting my single segini, can I sing at your place? Gitu. Ya, sure. Terus gue nyanyi lagu gue, terus ada satu orang Jepang yang nangis. Because she loves the song so much. Gue bilang, this is kind of appreciation I never got gitu. Maksudnya gue, gila ya, sampai segitunya gitu. Terus, one of the most memorable thing is I got gift, baru-baru ini. I got gifted. Oke. Jadi ada temennya one of my fan. This fan of mine is getting married. Jadi gue dijadikan hadiah dari temennya gitu untuk nyanyi karena harusnya nggak ada musik. This is the first time I sang at a wedding yang sangat kecil, tapi you know that intimate dan ini a gift for you gitu. My singing is actually a gift for you. Itu tuh beda banget rasanya. Lu pulang tuh gak capek gitu. You go home and you feel refreshed. Untung nggak salah nyanyinya. Iya. Kalau gue nyanyinya pupus bingung dia ntar. Wow, itu something unique ya. Jadi really unique. Rick dijadikan kado untuk pernikahan seseorang. Yes. Dari seorang teman. Yes. Jadi lu tahu-tahu nongol dan nyanyi. Yes. Wow. Itu one of the most memorable. Itu warm banget. banget. Momennya pasti tuh sangat hangat, sangat kekeluargaannya tuh kental banget. Tapi memang hal-hal itu gue juga nggak tahu kenapa bisa terjadi. Karena kebanyakannya coincidence. I don't think that I've paid my dues. I do my work. Gue latihan dan segala sesuatu. Tapi chancesnya menurut gue banyak yang suaranya lebih bagus dari gue, banyak yang lebih jago dari gue, banyak yang lebih. Jadi akhirnya chances itu bukan karena jago-jagoan. I don't really believe in coincidence. Yep. Tapi menurut gue agak sulit lah untuk terjadi kalau nggak lucky gitu. Jadi lu mau bilang kalau kita perjalanan ini ya, you just need to do it. Betul. You need to, maksudnya kayak jalanin aja what you believe most. Betul. Tapi ya jangan ngoyo lah ya. Betul. Jadi maksudnya just do whatever it takes. Jangan kayak memaksakan sesuatu yang emang it's not your time yet lah. Kasar. You're right. Kurang lebih begitu ya. My dad always told me that there's always the rule of 80-20. 80% of the things in life you cannot control. You can only control the 20%. Agree. Ya bener. Ada ini masuk akal sih. Jadi 20%-nya itu ya lo kerja keras. Yeah. Kalau mau jadi musisi lo latihan, lo dengerin referensi yang banyak, segala macam, lo cari gig. Tapi 80% whether people are gonna like you, whether your song is gonna make it, whether lo dapat gig apa enggak, lo kan nggak pernah tahu. Ini gue bicara netral ya, Bristers ya. Ini seperti yang gue suka bahas nih tentang sepak bola ya. You watch soccer juga. Okay. Jadi itu yang orang debatin soal seorang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Betul. Ada fans kubu keras Messi dan kubu keras Ronaldo. Basically yang satu dibilang talented, yang satu tidak. Betul. Tapi hard work. Betul. Tapi sekarang gue mau netralnya apa? Banyak pemain bola di luar sana yang hard work juga loh. Betul. Tapi chances untuk menjadi seorang Cristiano Ronaldo itu 1 in 1 billion You probably. never know. Betul, Ya. betul. Karena balik lagi, gue bukan mau memojokkan Ronaldo atau Messi ya, karena di sini gue juga penggemar sepak bola. Cuma gue lebih ke arah orang badannya memang beda-beda. Ada yang cedera dan taunya cederanya butuh 6 bulan. Betul. Ada yang 3 bulan sudah cukup. Bahkan ada yang seminggu udah sehat lagi. Padahal cedera parah. Itu maksudnya mungkin ini yang bisa kita bilang fate juga ada di sini. Dan fate itu mendukung lucknya kita ya. Betul.
Tapi benar, menurut gue luck juga tidak akan terjadi tanpa kerja keras. Gue setuju itu. Karena there's this golfer yang bilang, the more I put in the work, the luckier I get. Setuju. Karena you've been doing it over and over and over again sampai pada saatnya lu lucky, lu bisa ngerjain gitu kan. Betul. Karena I can have all the luck in the world, but if I haven't done my part in singing, I'm never gonna get lucky di singing juga gitu. Betul. Ya, gue bisa ambil contoh mungkin ya, Dek ya. Ini buat research mungkin ya. Itu kayak Michael Jordan sudah mungkin lempar 4.000 kali. Betul. Tapi tahu-tahu dia dapat satu kesempatan untuk lempar free throw. Kalau dia nggak masuk, dia akan dibully seumur hidup. Betul. Nah, itu maksudnya chance itu ya di luar kita bicara luck ya. Betul. Tapi kan berarti itu opportunity. Betul. Jadi itu yang kesempatan yang kalau kalian latihan terus pasti gampang lah masuk deh. Betul. Right? Waktu opportunity datang lu bisa. Ya, gitu kan? jadi kurang lebih itu. Jadi semakin kita sering latihan, semakin kita fokus, semakin kita melakukan a lot of things untuk menggapai impian. Saat kesempatan itu ada, kalian pasti udah you gonna nail it lah. We're ready for it. Betul. Tapi Rick, Yes. lu udah bicara chances, luck. Do you consider yourself lucky to be a singer? I do. Until now ya bicaranya ya. Kalau menurut gua, I consider myself to be lucky is because only a few people can turn their hobby into work. Oke. Jadi menurut gua kadang-kadang a lot of times gua masih suka complain gitu. Kadang kok kerjaan gua gini amat gitu ya segala macam. Karena if you think about it, kadang-kadang becoming musician, recording time mungkin lu akan record sampai jam 4 pagi. You don't know gitu. Ada acara telat and stuffs. Terus to the simple stuff lagi nih. Gue minta ruang tunggu terpisah kok nggak terpisah. Iya kan? Possible. Gampang gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang I feel like I'm such a bitch because I complain about that. Bahwa kenapa gue consider myself lucky? Karena kapan lagi lu bisa nyanyi sesuatu yang lu suka? Dan lu dibayar. Lu dibayar buat nyanyi. Terus kerjaan lu 4 hours a day at most. Yeah, dan lu udah dapat more than enough lah ya. Yeah, I mean it pays the bills. I'm not saying that I'm lavish like lavish, cuman tapi ya bukan cuman masalah lavishnessnya ya. Menurut gua to be able to do what you like itu tuh luck on its own gitu. Udah gift. Udah hoki aja itu mah. Udah beruntung lu. Beruntung banget. Ya soalnya banyak orang yang punya passion, yang punya hobi, it's just a hobby. Betul. Mereka nggak bisa do it for work. Betul. Mereka nggak bisa dapat pay off dari hal itu kan. Betul. Wow. Kayak go ahead. Sorry. Tapi kalau lu bilang you consider yourself lucky, lu sebagai musisi ini ada impian nggak sih sebetulnya? Basically dari awal ya, karena lu sudah I want to be a musician, pasti lu kan ada aimnya sebelumnya. Pasti. Tapi sekali lagi aim itu you can just work towards it. Tapi you still cannot control the 80%. Oke. Jadi my aim untuk awalnya gue jadi musisi adalah I wanna have a touring big band. Oh, wow. I wanna have a big band that has live performance yang emang big band gitu ya, yang ada brass section, hanging out, production crew and all that, making concerts gitu. I want to that's my aim. Tapi going towards that aim, whether I reach it or not, when I reach it, nggak pernah tahu. Jadi ya yang bisa gue kerjakan adalah sekarang work towards that goal aja. Ya dengan cara bikin lagu, dengan cara singing here everywhere gitu. Tapi kalau MC pasti ada ya, dan menurut gue kalau a singer loses his aim atau aimnya akhirnya jadi diverted into something else, popularity and everything like that, then the work starts to dwindle down gitu. Pasti karena passion lo udah hilang kan. Quality of the work, ya betul. Karena gue siapa ya? Gue pernah nonton siapa ya? Ed Sheeran kayaknya ya. Yang dia bilang I only want to be in this industry for 15 years. After 15 years gue kayaknya ya kan, gue mau stop. I just wanna live my life. Tapi menurut gue itu a good aim
dia punya time frame gitu. Dia punya time frame dan And he did it. he did it. Yeah, he did it. And he come up with a new single baru-baru ini. And then waktu itu dia sempet take 1 tahun kayaknya ya. Stop dari nyanyi kan ya. Iya, ada. Sama yang dia sempet patah kan. Patah tangan kan? Itu yang kecemplung ke kawah itu katanya. Iya, kalau nggak salah ada sempet Iya, accident iya, karena accident. di Indonesia kalau nggak salah ada konser di Indonesia deh. Oh, yang jatuh dari sepeda. Bener nggak sih? Iya, katanya sih begitu. Soalnya I hear the news sih. Iya, based on the news begitu kan. Uh-huh. Tapi I don't know ya, maksud gua aim itu memang dia juga pernah bilang gitu. I wanna be a singer. Whether I play in front of 10 orang dibayar $100 atau gue di play in a stadium, gue bakal tetap happy. Menurut gue itu good aim. Jadi lu bicara di sini you do what you like most Betul. without thinking of others. Maksudnya thinking of others lebih ke arah kayak Resultnya akan jadi byproduct of what you do ya. Jadi maksudnya kayak lo nggak mentingin resultnya dulu lah. You do what it takes di yang sekarang kondisi sekarangnya dulu nih, resultsnya ya udah apapun deh gitu. Betul. Contoh paling gampang menurut gue Instagram. Oke. Atau social media, YouTube. We'll talk about YouTube gitu. A lot of YouTubers akhirnya yang gede-gede pada bilang, ya lu fokus on the subscribers. Yeah. It's not gonna go up. But if you focus on the content, ini akan jadi byproduct-nya gitu kan. Agree. Jadi menurut gue juga sama kayak musik juga begitu. Fokus di musiknya aja, ntar byproduct-nya akan datang sendiri. Bener. Tapi datang apa enggak, lu nggak pernah tahu. Iya. Lu nggak pernah tahu. Kapannya kan kita nggak tahu. Betul. Jadi Bristers, Rick mau ngajarin kita semua stop expecting something yang nggak perlu kita expecting dulu dah. Ya maksudnya lebih ke arah kayak lu lakukan, fokus on your hard work, tapi jangan expect untuk menjadi hasil yang luar biasa dulu. Itu akan datang dengan sendirinya. Yes. Kurang lebih begitu. Datang atau enggak lu nggak pernah tahu. Ya. Ya lu kerjain aja lu suka. Tapi yang penting kita harus passionate steady. about it. Ya. Betul. Karena apa ya? Susah kalau lu ngomong begitu, banyak banget melihat penyanyi yang sangat bagus. Why doesn't he make it? Why doesn't she make it? You never know gitu. Karena menurut gue bagus banget. Oke, Rick. Yes. You say kayak a lot of good singer, even better than you. Yes. Ya, maksudnya ada cewek yang lebih jago dari lo, ada cowok yang lebih jago. Iya. Udah pasti kan ini kita bicaranya persaingan dong. Betul. Otomatis, karena dia juga penyanyi juga. Betul. What makes you driven so strong gitu sih? Maksudnya orang kalau misalnya usahanya mulai goyah pasti udah mulai cari sesuatu alternatif nih. Betul. Nah, sedangkan lu kalau gua ngeliat lu akan terus bertahan dan hajar terus aja nih. Ya, gue bukan maksudnya Bristers, gue bukan mau bicara secara negatif atau membuat orang pesimis ya. Cuma gue lebih ke arah mau tahu mentalitasnya, cara menanggapinya gimana nih. Betul. Sebagai seorang musisi, karena persaingan musisi ya kita nggak tahu, musisi bisa muncul begitu aja out of nowhere, nggak ada, maksudnya kan cepet banget musisi keluar. Betul. Cuma kalau lu cara menanggapinya setelah lu tahu, maksudnya persaingan ini kan sangat Dynamic ya. Ya, maksudnya dengan umur pun jadi pengaruh. Betul. Generasi pengaruh juga. Betul. Dan lu kan juga ya honestly speaking nggak usah munafik lah kita. You need to have income. Right. Untuk survive di kehidupan sekarang. Right. Gitu loh. Lu menanggapi hal itu bagaimana? Gua tetap berpikiran bahwa begini. Lu sebagai musisi, kita kan dari tadi ngobrolin soal artnya, soal segala macam bikin musik yang bagus. Tetap lu mesti melihat diri lu sebagai sebuah bisnis. You are a business. As a musician, you're your business gitu. Jadi take care of your body, take care of everything, karena itu bisnis lu. Karena contohnya begini, kalau gua nyanyi itu gua tidak akan minum alkohol gitu ya. Kenapa? Karena suara gue jadi serak. Atau besoknya gue hangover, gue gak bisa nyanyi lagi besoknya. Agree. It's the same thing. Maksudnya lu punya production line. Ya mesinnya lu take care kan, supaya masih bisa long last gitu kan. Betul. Sama aja. Tapi kalau pertanyaan lu adalah, kan ini ada competition nih. Lu gimana cara melihatnya? My dad, waktu gue awal bilang sama dia, Dad, I want to become a musician. Dia selalu bilang gini, Rick, musicians ada kadaluarsanya. So you make sure of that gitu. Jadi menurut gue memang kadang-kadang
ekspektasi juga mesti realistis. Begitu jadi musician, when you, karena degree of making it kan beda-beda ya buat orang ya. Ada yang mungkin degree of making it-nya kayak Afgan gitu, yang that big gitu, atau Raisa atau whoever yang di sini. Ada yang degree of making-nya mungkin kayak Superman is Dead, gede banget, tapi mungkin in the local community gitu kan. Gak pernah tau. Or slang. Or slang gede banget gitu Slang kan. is the whole nation. Betul. Indonesia. Betul, tapi kan gede banget gitu kan. Ada yang degree makingnya mungkin from cafe to cafe, you're one of the biggest band. Ada yang degree of makingnya mungkin di YouTube atau di SoundCloud, you never know. To whichever degree you're making, menurut yang gue lihat ya, there are other opportunities that comes after that. Contohnya, kalau lu tahu, gue sangat amazed sama orang-orang kayak Mbak Inul. Ya. Dia gede, abis itu namanya dipakai banyak di tempat karaoke gitu kan. Betul. Tapi kan itu kan sebenarnya menurut gue itu a very brilliant idea dengan knowledge bahwa gue ada kadaluarsanya. Karena datang lagi nih pedangdut-pedangdut lain yang lebih muda, Ya lebih seksi lah. belum tentu lebih keren, gue nggak tahu gitu. Maksudnya tapi mungkin lebih relevan dengan zaman sekarang gitu ya. Tapi if you think about it, Mbak Inul is going nowhere. Mbak Inul is going udah fix aman dia gitu kan. Karena dia branch out sebelum waktu itu datang, dia udah branch out duluan gitu. Tapi kalau gue bilang kalau Mbak Inul tadi itu more into udah jadi kayak ambasador nggak sih? Jadi maksudnya kayak maksudnya orang sudah mengenal dia kayak penyanyi dangdut siapa, Inul gitu. Betul. Nggak? Betul. Kayak udah jadi kayak Coca-Cola gitu kan? Ya ibaratnya udah maksudnya lu begitu. minum soda ya udah, lu gue minum Coca-Cola nih, Yeah, mau sodanya Fanta kayak gue minum Coca-Cola gitu kan. Iya, tapi kan menurut gue kalau dia hanya fokus di live performance-nya aja, mungkin tidak akan kayak sekarang gitu. Bener sih. Jadi ada alternatif lah ya. Ada branch out-nya masing-masing menurut gue. Karena kalau orang dari sosial media, misalnya gede di sosial media, berarti kan itu endorser akan banyak kan. Yang which leads you to meet more people actually. Kalau menurut gue. Contoh apa lagi ya yang bisa kita lihat ya? Karena menurut gue juga athletes yang tahan lama adalah atlet yang sadar bahwa dia akan dipajak sama atlet yang udah branch out. Contoh paling gampang Michael Jordan. Dari gua kecil sepatunya dia tuh udah gila gitu. And then dia make his own brand, dia punya NBA team. He knows he can only play until so long. 36 I'm done gitu. Cuman kalau abis 36 gua mau ngapain lagi nih? Betul. Berarti secara nggak langsung ini kita harus lebih kreatif lah. Betul. Maksudnya dengan kondisi yang kita sudah tahu, Bristers, kita udah tahu, maksudnya kita punya kita punya limit lah. Betul. Limitnya kita sudah tahu sampai kapan, dan kita harus bisa lebih pintar. Ibaratnya kayak sekarang, ya ini persis kayak cerita pandemi berarti nih bro. Betul. Kita harus lebih pintar dari pandemi. Betul. Nah ngomong-ngomong pandemi bro, how you deal with it? Maksudnya lo sebagai musisi pasti kena impactnya kan gede banget nih. Gede banget. Karena nggak boleh ada live show, nggak boleh ada cafe, semua shutdown. Betul. Ini kalau kita compare sama yang tadi be kreatif nih, kan berarti kurang lebih bisa menjadi example nih di sini. Betul. Lo ngelakuin apa di sini? Gue belajar vlogging. Oh wow. Gue belajar vlogging. Gue belajar video editing. Oke. Tapi ya something happen in my life that I need to take care of right now. Yang Ya, understand. held it back. Tapi other than that, sebenarnya pandemi ini on hindsight ya, itu teaches you to learn new stuff tuh sebenarnya. Sejelek-jeleknya ya. Exactly. Menurut gue ini tidak akan terjadi. A podcast ini tidak akan terjadi unless pandemic hits gitu kan? Agree. Betul. Jadi menurut gue itu selalu ada silver liningnya, dan gue masih bersyukur banget bahwa once the belum die down sih, cuman once it can get back to the new normal tuh masih ada gig lagi gitu dan lain-lain. Karena and my other business cukup start to pick up, walaupun at a slow pace ya, nggak bisa bilang langsung tiba-tiba
Tapi ya semua start from small kan. Kita nggak bisa ngomong. Bener, cuman every time I refer back to the pandemic, gue masih sangat cukup bersyukur sih bahwa masih ada something that we can do tuh, itu something to be thankful for banget. Cuma bener. Ini contohnya nih pas banget karena si Rick tadi bilang kita harus kreatif karena emang kondisi begini juga kita harus kreatif banget. Dan ya honestly speaking kalau gua tidak terkena, maksudnya bukan gua lah, kalau kita tidak terkena pandemi, there won't be podcast. Exactly. Gua nggak bakal ada, maksudnya gua nggak bisa menemukan sesuatu sisi gua yang lain sebetulnya. Betul. Ternyata gua ya setelah gua jalan beberapa video dari zero nih, ternyata it's a good thing juga ya melakukan hal ini gitu. Exactly. Jadi emang kita tidak boleh kalah. Kita hanya harus lebih pintar dari apa yang kita hadapi. Betul. Kurang Tapi lebih. maksud gue, menurut gue the yang paling apa ya, yang paling menyesatkan dari culture sekarang, menurut gue adalah culture instan. A lot of times when you start something, kayak gue start vlogging gitu ya. Maksud gue, kita ngomong soal pandemi nih ya, lu mau mencoba sesuatu yang baru, ya nggak mungkin langsung jadi, gitu kan? Nggak mungkin. Lu nggak bisa berharap podcast lu langsung jadi kayak Deddy Corbuzier gitu kan? Ya, there's this YouTuber, I love his YouTube videos, namanya MKBHD. Oh tahu. Dia tech reviews. Iya tahu. Terus gue love this YouTuber juga namanya Peter McKinnon. Yang itu gua nggak tahu. Gue Canadian, keren banget menurut gue. Dia awalnya dia bilang touring with assistant for a magician for 7 years. Oke. Terus dia start making YouTube videos. Cuma YouTube videos keren banget dan memang niat gitu. Jadi kembali lagi yang tadi kita ngobrolin ya. Lu focus on the art. Dia get to 1 million subscriber in 9 months. Wow. Dia get to 1 million subscriber. Cuman memang videonya keren banget. Jadi cuman itu yang dia bilang. Ya nggak ada yang instant juga. 1 million in 9 months. You still take 9 months dengan video yang se-exceptional itu gitu loh. Maksud gue sekarang gue mau bikin video, gue nyanyi di kamar, gonjreng-gonjreng, terus gue mengharapkan gue 1 million subscriber in 9 months. Gak bisa dong. Betul. Realistis aja gitu loh. Yeah. Kayak gitu. Ada time to shine lah. Betul. Karena memang ya balik lagi. Kalau semua berawal dari nol lah. Kita nggak ada yang instan kecuali mie instan. Betul. Mie instannya 3 menit. Exactly. Right? Jadi lu godok. Iya, lu panasin air dulu, ini baru masukin, baru makan. Itu aja udah dinamain mie instan aja butuh waktu Itu kan. instan. Jadi kita di sini kita diingatkan juga sama Rick nih, follow the process ya. Totally. Kita harus enjoy prosesnya apapun kita hadapin. Emang kalau itu passionnya kita, dari tadi gue dengerin Rick nih, dia selalu benar-benar menggebu dengan kata-kata musisi. Emang dia benar-benar cinta nih sama musisi nih, sebagai pemusik lah ya. Right. Karena gue kadang-kadang suka bingung dengan konotasi artis. Kalau konotasinya kan artis tuh seleb gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut gue ya yang sebetulnya di Indonesia ya artinya artis kalau dari bahasa Inggris itu kan seniman. betul. Tapi kalau di Indonesia ini artis itu selebriti. Betul. Jadinya makanya kalau kita compare nih, kalau kita bicara bahasa Inggris dan Indonesia kan selebriti ya selebriti. Betul. Artis Ya, seniman. artis, betul. Kan? Cuma ya ini ada emang kalau di Indonesia makanya dibilangnya musisi. Makanya gue lebih suka kata musisi daripada kata artis. Sebenarnya gitu intinya. Iya. Lebih suka. Tapi memang kadang rada rancu sih ya bahasa Indonesia gue bilang. Tapi menurut gue bukan bahasanya yang salah sih menurut gue. Menurut gue memang udah terjadi di Betul, komunitasnya begitu. Udah intinya gitulah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar karena komunitas sudah melakukan itu dari zaman dulu. Betul. Kita lahir juga udah dibilang itu artis, Yoi. itu artis. Ya kita udah nggak bisa ngomong kan. Wow, tapi thank you Rick. Maksudnya ini banyak pelajaran di mana yang gue dapat dari lu nih secara pribadi ya. Dude, thanks. I mean, gue baru pernah ada orang yang benar-benar bicara menggebu untuk apa ya, berhasil di satu yang dia percaya the most nih, seperti lo sebagai musisi. Banyak orang yang sudah siap backup plan. We're talking kalau misalnya musisi tadi ada expiry date-nya. Betul. Di saat gua sih bukan di musiknya ya, Rick. Gua ngelihat di teman-teman gua di mana mereka membuat bisnis. Di saat bisnis ini tidak jalan, mereka langsung shift gear, pindah haluan, cari sesuatu yang baru. Karena
it's not working out. Betul. Itu kata-kata favorit lah kalau untuk orang yang lagi mencoba bisnis. Betul. Tapi di sini gue melihat dari lo emang fokus dan lo mengatakan di sini yang gue terima ya Rick ya. Semua sudah ada porsinya masing-masing. Right. Semua sudah ada jatahnya masing-masing. Lu fokus sama apa yang lu lakukan, Bristers. Jangan ekspektasi sesuatu yang out of your control. Lu nggak bisa gapai, lu akan stres sendiri. Ini yang mungkin orang Indo bilangnya overthinking. Betul. Jadi lu jangan ekspektasi. Oke, lu ekspektasi gue akan nyanyi sangat perfect besok, itu mungkin masih bisa digapai. Betul. Karena itu how you control yourself. Right. Tapi kalau gue ekspektasi dapat 1 miliar besok tanpa melakukan apapun, ya. Dan gue juga mau bilang be careful of what you expect for. Asli hati-hati sama ekspektasi lu, karena gue dulu gue suka mikir bahwa kalaupun gue jadi terkenal, gue nggak pengen terkenal amat. Oke. Karena gini, ada konsekuensinya. Ini lo ada experience di No, soal gue ini? nggak, karena I don't think I'm that famous. Oke. So, tapi menurut gue there is there are certain consequences of being very famous. Sebab akibatnya ada. Ada konsekuensinya, karena contohnya paling gampang gini deh. Gue suka nonton Obama. Interviewnya ke dia berkeluaran buku kan. Dia berkeluaran buku The Promised Land itu kan. Dia bilang, suka interviewernya bilang, so Mr. President, lu the one of the things lu yang pengen dikerjain adalah once you get out of office, lu pengen jadi orang biasa. Tapi udah nggak bisa. Tapi udah gak bisa. Karena dia sudah menjadi orang pertama di Amerika. Betul. Jadi maksud gua, lu punya fans 100.000 sama lu punya fans 500 sama punya 5.000, hidup lu akan beda. Ya. Lu punya fans 100.000, lu gak bakal bisa jalan-jalan ke pasar. Agree. Jalan-jalan ke pasar tanpa dimintain foto sama orang. Ya. Tapi kalau dimintain foto sama orang, ya udah itu udah konsekuensinya. Tapi mungkin ini untuk mengkonklude apa yang Rick bilang ya. Mungkin kalian dengerin lagu Justin Bieber tuh yang baru. Yang mana ya? Alone or Lonely judulnya tuh. Oh, gue belum dengar tuh. Nggak tahu. Baca liriknya mungkin itu akan mendeskripsikan apa yang Rick maksud deh. Betul. Itu jadi PR kalian di rumah ya, Bristers ya. So, Rick, Dude, thank you so much. thank you udah datang, udah maksudnya pleasure. gua benar-benar terbuka, maksudnya cara pandangnya dari seorang musisi, dari cara penjelasan lo nih banyak tadi honest question dari gue tuh benar-benar yang kayak gue tanda tanya sebetulnya. Oke. Dan mungkin Bristers pun bertanya-tanya karena competitionnya kan terlalu sadis lah sebuah. Banyak ya. Enggak, itu kayak lu ya gue bukan apa cuma musisi semuanya sebanyak mungkin sebanyak rumput nih. Tapi lo menjadi bunga kan nggak gampang gitu loh. Sebuah rumput gimana caranya jadi bunga gitu kan. Betul. Itu yang gue maksud. Tapi gue dapat gambaran hari ini. Thank you so much. Thank you so much. Semoga bermanfaat, semoga menyenangkan kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, next time gue pasti undang lo lagi, Bristers. Mau dong, let's go. Karena abis ini gue akan kasih kesempatan kalian turun ke kolom komen di bawah nih di YouTube. Kalian tulis semuanya pertanyaan tentang maksudnya personal life Rick, atau kalian mau tanya tentang musik atau apa, kita akan bantu. Rick akan menjawab. For sure. Kalau Rick nggak jawab itu urusan gue. Don't worry, Bristers. Nah, kalau kalian nggak nyaman di YouTube bisa langsung ke nih ada link nanti, link ke Instagram. Kalian bisa follow juga link Rick atau linknya gua. Down here. Nah nanti gua di ya everywhere here. Somewhere here. Nanti di Instagram gua ada feednya udah ada muka gantengnya Rick nih. Cari yang ada brewoknya. Itu maskotnya Rick gitu. Nah itulah. Terus lo tulis aja di komen, lo tulis semua pertanyaan lo mau puji Rick atau apapun yang penting positif lah. Gua pengen ngajak kalian untuk komen yang positif lah. If you got nothing good to say, just don't please. Nah nanti kalau Rick juga lagi iseng ke Instagram gue dijawabin ya udah langsung direct from the narasumber nih. Let me know. Ya. Dan seperti biasa, seperti pada umumnya semua YouTuber akan mengatakan ini. Jangan lupa follow, comment, like, and subscribe. There you go. There you go. Sudah diwakilkan Bristers. So thank you Rick again. Thank you so much. See you next time ya. I will see you definitely.
See you Bye-bye. Brewsters. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.